نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Baiklah ikhwah, kita lanjutkan mukhtasar Sahih Muslimnya. Bab Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Bab 3 perangai. Siapa 3 perangai ini ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Hadis yang ke-22, wa an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ada 3 perangai yang barang siapa yang 3 perangai ini ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Itu siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari semua selain Allah dan Rasulnya. Dan ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Dan ia membenci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia setelah Allah selamatkan ia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Di sini dikeluarkan Muslim juga dalam sahihnya, adalah Imam Bukhari juga dalam sahihnya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Thalathun", ada 3 perkara. Yang barang siapa 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman, ya ikhwah? Kata Imam Nawawi, yakni istildadut ta'at. Itu merasakan kelezatan taat. Jadi ketika ia zikir, ia merasakan nikmat. Ia sholat, ia merasakan kenikmatannya. Karena kan ada orang yang sholat, ya sholat Pak, tapi nggak merasakan apa? Kenikmatan dia. Yang dia pikirkan gimana caranya supaya cepat selesai dari sholat. Udah. Bagi dia sholat cuma beban aja udah. Ada orang yang zikir, ya lisannya zikir, tapi dia tidak merasakan kenikmatan dari zikir. Ada orang yang baca Quran, ya baca Quran, tapi dia tidak merasakan kenikmatan. Yang dia pikirkan gimana cepat selesai. Nah ini akal Islam. Ya. Nah Rasulullah mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan manisnya iman, ini dengan cara 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala-galanya. Dan ini bukan perkara yang ringan Pak. Karena untuk mencintai Allah dari segala-galanya, ya, mengharuskan apa ya akal Islam? Yang pertama, kita berusaha terus untuk mengenal Allah. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Semakin kita kenal Allah dengan namanya, sifatnya, semakin kita mengenal Rasulullah SAW, semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semakin kurang kita mengenal Allah dan Rasulnya, semakin kurang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya bagaimana?
yaitu berusaha terus untuk bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini membutuhkan apa ya ikhwah? Mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan syahwat. Karena kan yang namanya ibadah itu nggak mudah, Mas. Yang namanya taqarrub kepada Allah, ibadah itu berat, Pak. Makanya Allah mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah menyebutkan meminta pertolongan setelah ibadah, li'annal ibadata thaqilah, kata beliau. Karena ibadah itu berat, tidak mudah ya akhi. Dan kita butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Maka dari itu Nabi SAW menyuruh kita minta tolong sama Allah. Supaya Allah mudahkan kita untuk berzikir, untuk memperbaiki ibadah kita. Ya Allah, Rasulullah SAW dia mengajarkan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu. Ya, siapa di antara kita yang lisannya selalu berzikir, Pak? Jarang. Iya. Siapa di antara kita yang kita merasakan kenikmatan ketika mengingat Allah Azza wa Jalla? Jarang. Kenapa? Karena selama ini ada sesuatu yang lebih nikmat di hati kita dari selain zikir, dari selain mengingat Allah. Mengingat apa? Mengingat si fulan, mengingat si alan, mengingat ini, mengingat itu. Kalau kita mengingat manusia, mengingat dunia, itu lebih lezat di hati kita, itu akan menyebabkan mengingat Allah tidak lezat di hati kita. Karena tidak mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Kalau kita mencintai nyanyian, kita tidak akan cinta Al-Quran. Kalau kita cinta Al-Quran, maka kita tidak akan cinta nyanyian. Demikian pula, kalau ternyata mengingat manusia lebih manis di hati kita, maka mengingat Allah menjadi tidak manis di hati kita. Nah, di sini akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini ya, untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya butuh taqarrub kepada Allah. Untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang melawan hawa nafsu kita. Ya, untuk memperbaiki ibadah kita. Gimana caranya kita supaya bisa tahajud di malam hari? Ini butuh perjuangan. Gimana caranya kita supaya bisa khusyuk terus dalam sholat? Butuh perjuangan, Pak. Siapa di antara kita yang dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk terus? Susah. Di awal-awal Allahu Akbar bisa khusyuk. Ya, baru beberapa menit udah ingat sana, ingat sini. Ya. Karena memang untuk mempertahankan kekhusyuan dari awal sampai akhir ini nggak mudah, saudaraku. Makanya kan pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, "Man tawaddu'a misla wudu'i hadza, thumma yusalli rak'atain, lam yuhaddits fihima nafsahu, illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu ia salat 2 rakaat dan selama salat itu dia tidak pernah membicarakan di hatinya tentang dunia, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siapa di antara kita yang bisa mengamalkan hadis ini? Ya, mungkin di antara antum ada. Saya alhamdulillah Ustaz, setelah selesai wudu saya selalu salat wudu. Cuman kan Nabi di situ memberikan sifat sholatnya gimana? Dalam sholatnya dia tidak berbicara tentang dunia sama sekali. Bisa? Berat, Pak. Berat untuk bisa mempertahankan kekhusyuan dari awal sampai akhir, itu berat. Kenapa? Yaitu karena ada sesuatu yang lebih indah di hati kita selain dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini yang pertama ya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Lebih kita cintai dari anak kita. Lebih kita cintai dari orang tua kita. Lebih kita cintai dari pasangan hidup kita. Lebih kita cintai dari perniagaan kita.
Makanya Allah mengancam kalau ternyata semua itu lebih ia cintai dari Allah dan Rasulnya, jangan salahkan kalau Allah memberikan sanksi kepada kita. Allah berfirman di dalam surat apa? Ya, surat At-Taubah. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Terus, "Wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, ya, kemudian apa? Keluarga kalian, wa asyiratukum, dan harta yang kalian dapatkan atau perniagaan yang kalian jadikan mata pencaharian atau rumah tempat tinggal kalian, semua ini kalian lebih cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah datangkan urusannya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan memang ya, ini wajib hukumnya, sebab kalau tidak kita lakukan, kita akan terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk kategori orang yang fasik ya. Maka di sini penting sekali untuk benar-benar kita berusaha supaya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu mencintai seseorang, dia cintainya karena siapa? Allah. Sementara kita banyak Pak cintanya karena apa? Ikatan dunia. Dia cinta karena ikatan satu hobi. Kita cinta sama seseorang karena ikatan satu kantor. Kita cinta sama seseorang karena adanya ikatan satu yayasan. Yang satu lagi mencintainya karena ada ikatan satu organisasi. Yang satu lagi saling mencintai karena ada ikatan satu partai. Yang satu lagi ya dia mencintai karena ikatan satu kepentingan. Wallahi itu semua bukan karena Allah. Ya. Cinta karena selain Allah menyebabkan orangnya itu nanti pada hari kiamat bermusuh-musuhan. Allah Ta'ala berfirman apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh untuk satu sama lain. Kata Ibnu Katsir apa? Kullu sahabah wa zamalah laisa lillah. Setiap pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah nanti pada hari kiamat berubah, inqalabat apa? Adawah. Berubah menjadi permusuhan. Kecuali kalau kita mencintainya karena Allah, dan ini tidak mudah ya. Mencintai seseorang karena Allah itu enggak mudah ya. Dan pahalanya besar ternyata. Rasulullah bersabda apa? Ketika Rasulullah menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Masya Allah. Karena banyak sekali ya akal Islam seperti yang sudah saya sebutkan. Cinta kita kepada teman kita seringkali dikotori oleh dunia. Tidak murni karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya. Ini yang kedua. Agar kita bisa merasakan manisnya apa? Iman. Itu seseorang mencintai temannya, orang lain karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga apa? Wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dan ia tidak suka kembali kepada kekufuran. Apa yang dimaksud dengan kufur di sini?
Kufur di sini masuk padanya jenis kufur besar maupun kufur kecil. Ya, kufur besar artinya kekafiran. Kufur kecil artinya kefasikan, perbuatan dosa-dosa besar dan yang lainnya. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan ia dari kekafiran tersebut, seperti ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Seperti orang yang hijrah misalnya, dulunya masa lalunya kelam, suka mabuk-mabukan dan yang lainnya. Ternyata Allah kasih dia hidayah, alhamdulillah hijrah. Ternyata setelah dia hijrah, dia merasakan kenikmatan hijrah, Pak. Dan tidak mau dia kembali kepada masa lalunya yang kelam walaupun harus dikasih duit miliaran. Tidak mau dia. Orang ini berarti sudah merasakan manisnya apa? Iman, manisnya hidayah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini ya, 3 perkara yang siapa di antara kita ingin mendapatkan manisnya iman, hendaknya kita berusaha meraih 3 perkara ini. Nomor 2, 3. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian, kata Rasulullah, sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ya, Rasulullah tegas mengatakan tidak beriman. Apa yang dimaksud dengan tidak beriman di sini? Seluruh ulama Ahlussunnah menafsirkan maknanya artinya ay la yu'minu imanan kamilan. Artinya dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sampai kapan, Pak? Kapan iman kita sempurna, Pak? Kata Rasulullah, hingga aku lebih ia cintai dari seluruh manusia. Dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari seluruh manusia. Rasulullah lebih kita cintai, ya akhi. Sunnah Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada apapun juga. Ajaran Rasulullah SAW lebih kita junjung tinggi daripada ajaran siapapun juga. Kita tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak mau mengangkat pendapat di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, ay la tuqaddimuhuma biqaulin aw amal. Artinya jangan dahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan atau perbuatan. Jangan kita mengucapkan sesuatu sampai ada hujah keterangan dari Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita mengamalkan, melakukan suatu ibadah sampai ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ini ya akhwal Islam. Beda dengan orang yang kurang imannya, Pak. Ya, terkadang banyak di antara kaum muslimin yang lebih mengagungkan pendapat ulama dibandingkan pendapat Allah dan Rasulnya. Ya. Kewajiban kita lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya. Ulama tetap kita ikuti kalau sesuai dengan hujah dan dalil. Makanya aneh sebagian penuntut ilmu itu, ya, yang selalu jadikan dia jadikan dia apa? Pendapat ulama madhab, pendapat ulama madhab, berhujah dengan pendapat ulama madhab. Kalau itu menjadi ijma ulama, na'am, betul, nggak masalah kita berhujah dengan pendapat ulama. Ya, kalau itu masalah yang menjadi ijma. Adapun kalau masalah khilafiyah, terjadi perselisihan para ulama dalam masalah itu, jangan berhujah dengan pendapat ulama. Hujah kita Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama manapun wajib kita tolak kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Allah mengatakan di ayat yang kedua dari surat Al-Hujurat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi.
Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di apa? Kalau mengangkat suara kita di atas suara Rasulullah aja bisa membatalkan amal. Bagaimana yang kita angkat itu pendapat seseorang di atas pendapat Rasulullah. Maka ini lebih berhak dibatalkan lagi amalnya. Sebagian ulama salaf berkata, ada 3 perkara yang membuat amal kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama syirik. Yang kedua kufur. Dan yang ketiga ra'yu, pendapat. Lalu ditanya, apa maksudnya ra'yu? Yaitu dia lebih mendahulukan pendapat manusia daripada Allah dan Rasulnya. Ini bisa membatalkan apa? Amal, saudaraku. Makanya hadis lebih kita junjung tinggi daripada pendapat siapapun. Ya. Beda dengan pengikut hawa nafsu ya, pengikut hawa nafsu itu biasanya yang lebih dia junjung hawa nafsunya. Adapun dalil hanya sebatas apa? Perisai. Pengikut hawa nafsu itu tandanya gitu, Pak. Ya, berpendapat dulu baru cari-cari apa? Dalil yang pas. Berkeyakinan dulu baru cari-cari ya dalil yang pas. Kalau pengikut dalil hujah, dia akan cari dalil dulu baru dia apa? Amalkan, baru dia yakini. Nah, itu baru ya pengikut Allah dan Rasulnya. Ya khotal Islam azani Allah. Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku dan Rasul sampai aku lebih dicintai oleh dia dari anaknya, dari ayahnya dan dari seluruh manusia. Ya. Dan untuk mengikuti Rasulullah nggak mudah, Pak. Untuk menjadi pengikut Rasulullah yang sejati nggak mudah. Kenapa? Karena banyak sekali perintah-perintah Rasulullah yang nggak sesuai dengan apa? Hawa nafsu kita. Ya. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah, larangan-larangan Rasulullah. Waduh, berat. Nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Siapapun yang menyatakan bahwa saya lebih mencintai Rasul dari segala-galanya, Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bisa jadi misalnya antum akan dimusuhi orang. Bisa jadi antum akan apa? Dijauhi orang dan yang lainnya. Apalagi kalau kita berada di masyarakat yang ternyata kebiasaan masyarakat itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali, Pak. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Ya, dalam sebuah riwayat, al-mutamassik bisunnati inda ikhtilafi ummati kal-qabid alal jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku ketika umatku berpecah belah itu bagaikan memegang bara api. Ya, berat ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa istiqamah terus ya, berpegang kepada sunnah dan lebih mencintai Rasulullah dari segala-galanya, dari adat istiadat dan yang lainnya. Hadis 24, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya. Berada di mana? Di tangannya. Berarti Allah punya tangan tidak, Pak? Punya. Ya. Dan Nabi sering kali bersumpah dengan ini, Pak. Walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang diriku berada apa? Di tangannya. Ya. La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba hatta yuhibba li jari aw li akhi, sehingga ia menyukai untuk tetangganya atau untuk saudaranya.
apa yang ia sukai untuk dirinya. Dalam satu riwayat Tirmizi ada tambahan apa? Minal khair, dari kebaikan. Iya. Rasulullah SAW di sini bersumpah, beliau bersumpah bahwa iman seseorang tidak sempurna sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Semua yang kita cintai dan kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk orang lain, Pak. Antum suka nggak dapat hidayah? Suka, antum juga harus suka teman antum dapat hidayah. Antum suka nggak diberikan kenikmatan oleh Allah? Maka kita juga harus merasa suka ketika melihat teman kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenapa kita ketika melihat teman kita diberikan kenikmatan kok hati kita panas? Itu kan berarti kita belum mengamalkan hadis ini ya. Iya. Melihat tetangga bisa beli ya Avanza, panas. Iya. Mendengar temannya menceritakan kenikmatannya, alah gitu-gitu aja cerita. Iya. Panas hatinya, Pak. Berarti dia belum mengamalkan apa? Hadis ini. Kalau kita mengamalkan hadis ini, melihat teman kita diberikan kenikmatan, kita ikut gembira. Alhamdulillah. Kita membayangkan bahwa gimana kalau saya juga dikasih yang seperti itu, saya juga bahkan gembira. Doakan dia dengan keberkahan. Kota Islam. Ya. Kata Rasulullah, tidak beriman seorang hamba sampai ia menyukai untuk tetangganya atau untuk saudaranya sesama muslim, ya apa yang ia sukai untuk apa? Dirinya. Berarti sebaliknya apa? Sampai kita tidak menyukai untuk saudara kita apa yang kita tidak sukai untuk diri kita. Antum suka enggak kalau antum digibah? Dijelek-jelekin di belakang, enggak mau kan? Maka jangan suka untuk menggibah orang lain dan menjelek-jelekan orang lain di belakang. Antum suka enggak kesalahan antum dicari-cari? Kalau antum enggak suka, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain. Suka enggak kalau kita dibully? Kalau enggak suka, jangan suka bully orang. Suka enggak kalau kita disuuzonin, Pak? Enggak suka, maka jangan suka suuzon sama orang. Maka semua yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk saudara kita. Ya akal Islam dari keburukan. Kalau kita amalkan hadis ini, Pak, insya Allah kita akan bebas dari penyakit hasad, Pak. Iya. Kenapa sih bisa muncul hasad, Pak? Dengki di hati. Yaitu Pak, karena kita belum mencintai saudara kita sebagaimana kita menyukai untuk diri kita sendiri. Belum. Dan tahu sendiri ya, yang namanya hasad itu kan penyakit iblis. Ya orang Yahudi, kenapa enggak beriman kepada Rasulullah? Hasad. Ya Allah mengatakan demikian dalam surat Al-Baqarah, hasadan min indi anfusihim. Hasad dari diri mereka. Kenapa Nabi terakhir itu ternyata dari Banu Ismail, bukan dari Banu apa? Israel. Abu Jahal, kenapa enggak mau beriman kepada Rasulullah? Padahal Abu Jahal yakin akan kebenaran risalah beliau. Hasad. Abu Jahal sendiri yang ngaku begitu. Ya, kalaulah ia berasal dari kabilahku, pasti aku yang pertama kali membelanya. Kata Abu Jahal begitu. Tapi gara-gara ia berasal dari Banu Hashim, Abu Jahal enggak mau beriman. Hasad. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini akibat daripada ini, akhi. Baik, kita masuk ke bab dzaqa ta'mal iman, man radhiya billahi rabba. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Hadis 25 Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kata Rasulullah SAW akan merasakan manisnya iman
Siapa? Orang yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Masya Allah, subhanallah. Akan merasakan manisnya iman. Orang yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya. Kalau antum ridho Allah sebagai Rabb kita, kita semua ridho, apa konsekuensinya, Pak? Besar ya, akhi. Rabb itu artinya apa sih, Pak? Rabb itu artinya pemilik. Rabb itu artinya pengatur, mudabbir. Ar-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Itu di antara makna-makna apa? Rabb. Allah pemilik kita bukan? Naam. Allah pemilik langit dan bumi. Naam. Kalau kita ridho Allah pemilik kita, berarti konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensi yang pertama, kita siap dan rela dengan aturan pemilik kita. Kita siap diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kita siap dan ridho dengan semua aturan, walaupun itu kita tidak suka. Apa yang Allah perintahkan, kita ridho untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah larang, kita ridho untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Walaupun gak sesuai dengan hawa nafsu. Itu konsekuensi Allah sebagai Rabb kita. Kita ridho. Yang kedua apa? Kita ridho dengan semua takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Baik takdir itu kita sukai, ataupun takdir itu kita apa? Tidak sukai, ridho. Dan untuk ridho kepada takdir ini nggak mudah, Pak, nggak mudah. Kalau antum dikasih ridho dikasih takdir yang enak, semua ridho, ana yakin. Dikasih rezeki banyak, ridho, alhamdulillah, saya ridho dengan takdir. Pas dikasih apa? Penyakit, mulai itu, Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari, sabar, alhamdulillah. 5 hari, 6 hari, 10 hari, mulai habis kesabarannya. 10 hari ke sono, mulai ngambek sama Allah. Allah, kenapa engkau uji aku dengan berat ini? Apa salahku ya Allah? Ya. Untuk ridha itu berat, Pak, kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah berdoa bahwa as'aluka ridha ba'al qada. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ridha terhadap semua keputusan yang engkau putuskan tuh. Tapi juga Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ujian yang amat berat dan kesengsaraan yang menyusahkan, dan dari buruknya takdir, dan dari ditertawakan oleh musuh. Ini doa yang Nabi anjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa dengannya. Ya. Kita ridho Allah sebagai Rabb. Berarti kita ridho dengan semua apa? Syariatnya. Dengan agamanya. Kalau kita tidak ridho dengan aturan Allah, tidak ridho dengan syariat Allah, berarti Anda belum ridho sebagai Allah sebagai apa? Rabb Anda. Ya, saya ngakuin Allah Tuhan saya. Oke, ridho enggak dengan keputusan Allah, dengan aturan Allah, dengan syariat Allah Azza wa Jalla? Atau kamu lebih ridho dengan ketentuan atau syariat atau adat istiadat nenek moyang kamu? Banyak orang ya Pak, lebih ridho dengan ketentuan atau dengan syariat nenek moyang, Pak. Dengan adat istiadat, Pak. Dan tidak ridho. Dan banyak ini Pak di masyarakat kita. Ya, banyak orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan yang sesuai dengan syariat. Maunya apa? Sesuai dengan adat istiadat walaupun itu mengandung kesyirikan dan kemaksiatan. Ya. Kalau diajak ke syariat, Allah Wahabi ente. La haula wala quwata illa billah. Banyak di antara kita Pak dalam warisan gak ridho dengan aturan Allah. Udahlah bagi sama rata aja.
Padahal ketentuan Allah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki 2 kali lipat perempuan. Gak ridho dia dengan ketentuan Allah. Banyak orang yang seperti ini tidak ridho dengan ketentuan Allah, dengan aturan Allah, dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Padahal bagi orang yang berpikir dan berakal, syariat Allah itu semuanya maslahat. Semua yang Allah perintahkan itu maslahat untuk kita. Semua yang Allah larang pasti itu mudarat untuk hidup kita. Tapi bagi orang yang mau mikir, ya, kalau mikir pikirannya cuma perut sama kemaluan susah, Pak. Kalau pikirannya syahwat saja nggak bakalan dia bisa menemukan rahasia-rahasia syariat yang luar biasa. Iya. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina, dan ridho Islam sebagai apa? Din. Agama yang ia yakini, yang ia peluk. Ridho agama sebagai din yang mengharuskan kepada apa, Pak? Kita merasa senang menjalankan syariat Islam. Kita gembira dengan Islam dan aturan-aturannya. Ya. Banyak kaum muslimin dia merasa malu, Pak, memperlihatkan keislamannya, malu. Aneh. Kalau antum lihat di Amerika, di Eropa, orang-orang yang baru masuk Islam tuh, Pak, bangga dia memperlihatkan keislamannya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kekufuran. Ya. Karena mereka sudah merasakan pahitnya jahiliyah, menemukan keimanan, wah Masya Allah, mereka merasa senang, gembira dengan keislaman. Sementara kita yang memang Islamnya dari lahir, dan kita belum merasakan, terkadang tidak mengenal jahiliyah, akhirnya kita tidak merasa bangga dengan keislaman kita. Ini akhirnya kita harus ridho Islam sebagai agama, sebagai aturan hidup kita. Gaya hidup kita harus gaya Islami, Pak. Jangan ngikutin gaya Barat. Ya. Banyak umat Islam lebih bangga dengan gaya Barat, Pak, daripada gaya Islam. Ya. Cara makannya, cara tidurnya, cara berpakaiannya, demikian pula ya, aturan-aturan yang lainnya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini dia ridha dengan apa? Islam. Yang ketiga, ridha Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai Rasul, sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Rasulullah sebagai nabinya, Muhammad SAW, maka dia wajib masuk surga. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bab arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Bab 4 perangai. Siapa yang perangai 4 ini ada pada dirinya, maka ia munafik yang murni. Hadis 26 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fi khullah minhunna kana fi khullatun min nifaq hatta yada'aha idza haddatha kadhab wa idza ahada ghadar wa idza wa'ada akhlaf wa idza khasama fajar. Wa anna fi hadits Sufyan wa in kanat fi khaslatun minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq. Ada 4 perangai. Yang siapa 4 perangai ini ada pada dirinya, berarti dia munafik murni. Apa yang dimaksud dengan munafik di sini, Pak? Yaitu munafik amali, kata para ulama.
yang disebut dengan nifak asghar. Karena nifak ada dua ya. Kemunafikan ada dua macam. Yang pertama yaitu nifakun akbar, nifak besar. Siapa dia? Yaitu orang yang menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan apa? Keimanan. Seperti halnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pura-pura masuk Islam, tapi hakikatnya dia benci kepada Islam. Kalau di zaman Rasulullah, Pak, orang-orang munafik gak berani memperlihatkan kemunafikannya. Kalau di zaman sekarang, orang munafik berani memperlihatkan kemunafikannya. Ngakunya Islam, tapi yang selalu dia serang Islam. Ngakunya Muslim, tapi yang selalu dia jelek-jelekan Islam. Gak mungkin Muslim seperti itu ya. Ini munafik ya. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini namanya nifak akbar. Nifak besar yang pelakunya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di mana? Keraknya api neraka. Ngeri. Ya. Adapun yang dalam hadis ini jenis nifak yang kedua yaitu nifakun asghar, nifak kecil. Yang disebut dengan nifak amali. Pelakunya apa? Pelakunya fasik. Apa sih fasik itu, Pak? Fasik itu artinya pelaku dosa besar. Tapi apakah ia keluar dari Islam? Ya tidak. Apakah sama dengan munafik yang pertama tadi? Ya tidak. Ya. Kata Rasul, siapa yang punya 4 perangai berikut ini, dia munafik yang murni, artinya munafik nifaqan asghar, nifak yang kecil. Waman kana fihi khullatun minhunna, dan siapa yang memiliki salah satunya, maka ada padanya perangai kemunafikan. Na'udzubillah. Dahulu Pak, para sahabat itu paling takut dari penyakit kemunafikan. Kata Muhammad bin Al-Munkadir apa? Adraktu 30 sahabiyan. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Semuanya merasa khawatir kena penyakit munafik. Para sahabat semuanya Pak, bayangkan. Takut banget kena penyakit apa? Nifaq. Iya. Dan kata-kata 4 ini Pak, tidak menunjukkan bahwa sifat kemunafikan itu cuma 4, enggak. Ya. Akan tetapi 4 ini adalah 4 karakter yang bias, yang sangat terlihat pada apa? Seorang munafik. Sebab sifat perangai kemunafikan dalam Al-Quran banyak, Pak. Contohnya Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya. Itu pun apa? Ria. Ingin dilihat manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Lihat Allah menyebutkan di sini beberapa perangai kemunafikan. Yang pertama apa? Mereka berdiri sholat dengan malas. Kalau kita nih mendapatkan kok sholatnya malas-malasan, wah ini bahaya loh Pak. Kata Rasulullah yang kedua, yang kata Allah, ria. Yang ketiga apa? Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Dan banyak lagi yang lain daripada sifat-sifat apa? Kemunafikan. Rasulullah menyebutkan yang 4 ini. Siapa yang punya 4 perangai ini, maka dia munafik yang murni. Dan siapa yang punya salah satunya, maka berarti pada dirinya ada penyakit kemunafikan sampai ia tinggalkan itu. Apa itu yang pertama? Kalau bicara dusta. Kalau bicara apa? Dusta. Dan dusta ini Pak,
sifat dan karakter utama kemunafikan. Ya, karena kan dusta itu memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sama halnya dengan munafik. Munafik itu orang yang memperlihatkan sesuatu padahal tidak ada di hatinya. Ya. Kalau bicara dusta dia, apalagi berdustanya atas nama Rasulullah, lebih ngeri lagi Pak. Berdustanya atas nama ulama. Yang kedua apa? Wa idza ahada ghadar. Kalau ia berjanji, ia tidak menepati. Terkadang antum suka berjanji sama anak. Ya nanti bapak beliin ya. Enggak dibeli-beliin. Padahal dia sudah janji. Ya bapak janji nanti beliin. Enggak dibeli-beliin. Allah ya akhi, ini sifat kemunafikan. Akhi. Ini termasuk dosa besar ya. Ya tidak menepati janji. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji tidak menepati, apa bedanya dengan idza ahada ghadar? Ahada itu biasanya berhubungan dengan muahadah, perdamaian dengan musuh. Di mana terjadi gencatan senjata dengan apa? Musuh untuk tidak saling apa? Menyerang, alias berdamai. Ya. Lalu kemudian kita apa? Mengingkari perdamaian itu. Membatalkan perdamaian itu. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya. Maka dalam Islam tidak boleh Pak. Ya, kita yang pertama kali membatalkan. Ya. Itu. Jadi yang ketiga apa? Kalau yang ketiga, kalau berjanji dia tidak menepati. Dan ingat ya akhi, ucapan kata-kata insya Allah, sebagian ulama mengatakan itu termasuk janji loh Pak. Besok insya Allah saya datang. Ya. Insya Allahnya Indonesia beda loh sama insya Allahnya orang Saudi Pak. Kalau orang Saudi kalau nyebut insya Allah biasanya dia akan lakukan. Tapi kalau orang Indonesia nyebut insya Allah biasanya sih tanda. Besok datang ya insya Allah ya, tanda ini mah. Sampai sebagian teman begitu, antum jangan bilang insya Allah dong, saking nggak percayanya gitu. Padahal Allah yang menyuruh kita untuk mengucapkan insya Allah. Dalam surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, aku akan lakukan besok, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Itu wajib hukumnya Pak. Allah yang menyuruh kita. Kalau kita mengatakan saya akan melakukan besok, lusa atau yang lain, katakan apa? Insya Allah. Ya. Rasulullah ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh punya 99 istri. Pak. Ini syariat Nabi sebelum kita ya Pak. Nabi Sulaiman berkata, demi Allah, aku akan setubuhi seluruh istriku di satu malam. Yang kelak mereka akan mengeluarkan anak-anak yang akan berjihad di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya nggak ada yang melahirkan, kecuali satu aja, itu pun juga setengah. Kalau kata ya, kalau Nabi Sulaiman itu mengucapkan insya Allah, ya akan terjadi. Makanya jangan lupa ucapan apa? Insya Allah. Nah ini akal Islam. Tapi kalau sudah mengucapkan insya Allah, kita laksanakan. Ya, jangan insya Allahnya artinya tidak akan datang. Wa idza khasama fajar. Yang keempat apa? Dan apabila bertengkar, bersengketa, maka ia fajar, melakukan kecurangan. Ketika antum sengketa, antum curang.
usaha gimana caranya antum jadi pemenang walaupun dengan cara yang curang. Ini sifat kemunafikan ya akal Islam. Baik, saya kira cukup sampai di sini sudah insya Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.